Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 2 akan membahas tentang skenario topologi jaringan di chemistry. Seperti pada video ini sudah disiapkan skemanya seperti ini. Langsung saja masuk ke dalam konfigurasi masing-masing router. Yang pertama kita start dulu. Di sini penjelasannya maksudnya adalah melakukan routing ke IP summary di internet. Kemudian konfigurasi diawali dengan konfigurasi router internet. Di sini ketikkan admin, kemudian enter password kosong, kemudian sistem identify set name internet, lalu enter, kemudian IP address @address 101.101.101.101/30 dengan interface ether 1, kemudian enter. Untuk ether 2 nya cukup kita ganti 102.102.102, kemudian enter. Dan untuk ether 3 juga kita ganti 103.103, kemudian enter. Kemudian untuk ether 4 juga kita ganti. Selanjutnya kita konfigurasi pada router Jakarta. Sistem identify set name Jakarta, kemudian enter. Dengan IP address 101.101.101.102 interface ether 1, dan untuk gateway nya 101.101.101.101. kemudian lakukan ping. Sudah terhubung, dan selanjutnya router Semarang. Sistem identify set name Semarang, kemudian enter. Untuk IP nya 102.102.102/30 interface ether 1. Dan untuk gateway 102.102.102.101, kemudian lakukan ping. Sudah terhubung. Dan selanjutnya untuk router Samarinda, sistem identify set name Samarinda, kemudian enter. Untuk IP nya 103.103.102/30 ether 1, kemudian enter. Dan untuk gateway 103.103.103.101, kemudian lakukan tes ping. Sudah terhubung. Selanjutnya untuk router Jakarta, sistem identify set name Yogyakarta. Untuk IP nya yaitu 104.104.104.102/30 interface ether 1, kemudian enter. Dan untuk gateway nya
104.104.104.102. Kemudian maaf, di sini 101, kemudian lakukan ping. Sudah terhubung. Selanjutnya untuk yang ke arah LAN, buatkan DHCP server di Jakarta, Yogyakarta, dan Samarinda ke arah LAN sesuai dengan subnet yang ada pada skema jaringan. Penjelasannya yaitu ketika melakukan perintah IP DHCP server, arahkan interface-nya ke Ether 2 dan 3, kemudian isikan DNS server untuk yang selainnya akan otomatis default. Masuk pada router Jakarta. Kemudian IP DHCP server setup interface Ether 2 dengan DNS server 8.8.8.8.8.8.4.4. Dan untuk Ether 3 selanjutnya masuk pada router Samarinda. Ether 2, kemudian DNS masih sama 8.8.8.8.8.4.4. Lanjut pada router Yogyakarta. Jika sudah semuanya, selanjutnya lakukan konsol ke semua PC Jakarta, Samarinda, dan Yogyakarta. Kemudian panggil dengan IP DHCP untuk mendapatkan IP otomatis. Selanjutnya untuk yang di Semarang, pastikan PC 3 dan PC 4 mendapatkan IP yang satu subnet, yaitu 192.168.44.0/24 yang berasal dari router Semarang. Interface bridge add name bridge 1, kemudian enter, dan interface bridge port add interface Ether 2 dan Ether 3. Kemudian IP address add address 192.168.44.100/24 interface bridge 1. Kemudian IP DHCP server setup. Di sini bridge 1. Dan terakhir di sini dipastikan address to give out. Kemudian konsol pada PC 3 dan 4.
Kemudian lanjut konfigurasi. Pastikan semua PC bisa ping ke semua IP tersebut. Sedangkan NAT dilakukan untuk menyamarkan IP lokal seolah-olah menjadi IP address router atau IP public. Jika sudah terkonfigurasi, selanjutnya lakukan ping pada semua PC. Ping 101.101.101.101 dan sudah terhubung. Kemudian ping 102.102.102.101 sudah terhubung juga, dan selanjutnya ping 103.103.103.101 dan yang terakhir ping 104.104.104.101 dan lakukan pada semua PC dengan IP yang sama.
Dan kemudian untuk security, pastikan masing-masing router hanya bisa diakses melalui SSH dan Winbox. Selain itu tidak bisa dengan syarat seperti berikut. Masuk pada router Jakarta, IP service set Winbox dengan port 1111. Kemudian enter IP service set SSH port 111. Kemudian setelah mengganti port pada Winbox dan SSH, selain itu lakukan disable pada service Telnet, FTV dan WWW. Selanjutnya masuk pada router Semarang. IP service set Winbox dengan port 2222. Kemudian IP service set SSH dengan port 222. Kemudian juga disable pada service Telnet, FTV dan WWW. Dan selanjutnya masuk pada router Samarinda, IP service set Winbox dengan port 3333. Kemudian untuk SSH dengan port 333. Lalu IP service print. Selanjutnya juga lakukan disable IP service set Telnet, disabled yes. IP service set FTP, disable yes. Dan terakhir IP service set WWW, disabled yes. Kemudian yang terakhir dan selanjutnya masuk pada router Yogyakarta, IP service set Winbox dengan port 4444. Kemudian enter, lalu IP service set Winbox set SSH dengan port 444. Lalu IP service print untuk melihat. Kemudian disable juga IP service set Telnet. Dan IP service set FTP, disabled yes. Kemudian IP service set WWW, disabled yes. Dan selanjutnya membuat user baru di routing masing-masing kota dengan akun. Masuk pada router Jakarta, user add name, it competition, password, IDN mantap, group full, lalu enter. Kemudian user disable admin. Kemudian user print.
Selanjutnya pada router Semarang, username IDN competition, password IDN mantap, group full, lalu enter. Kemudian user disable admin. Kemudian user print. Selanjutnya pada router Samarinda, user add name IDN competition, password IDN mantap, group full, lalu enter. Kemudian user disable admin. Dan terakhir untuk router Yogyakarta, username ID competition, password IDN mantap, group full, lalu enter. User disable admin. User print. Sudah selesai. Selanjutnya masuk pada router Jakarta, IP firewall, filter, add action drop, chain input, destination port 1111, protokol TCP in interface Ether 3. Dengan perintah tersebut, input yang mengarah ke interface Ether 3 dengan keperluan akses Winbox menggunakan port 111 maka akan di-drop. Kemudian lanjut pada router Samarinda, IP firewall, add action drop, chain forward, destination address 0.0.0.0/0, protokol ICMP. Kemudian selanjutnya pada router Semarang, IP firewall, filter, add chain input, protokol ICMP in interface Ether 1, action log, log prefix, sopo iki sing ping. Kemudian enter. System logging edit number 0 value name action. Perintah tersebut melakukan log dari arah Ether 1 yang kemudian log disimpan ke disk secara default merupakan topik info dan tersimpan di memori, sehingga kita edit topik info actionnya ganti ke disk. Kemudian selanjutnya lanjut pada router internet. Di router internet pastikan menerima service DNS request dari host lainnya. Di sini masukkan IP DNS set server
8.8.8 allow remote request yes. Selanjutnya yaitu membuat static DNS. IP DNS static at address 101.101.101.102 name www.jakarta.go.id, lalu enter, lalu ganti menjadi Semarang, dan untuk IP-nya juga diganti 102.102.102.102. Kemudian untuk IP DNS static Samarinda, dan untuk IP-nya juga kita ganti 103.103.103.102. Dan terakhir untuk router Yogyakarta dengan IP 104.104.104.102. Maksudnya, perintah tersebut adalah ketika user mengakses alamat di internet, maka akan diarahkan ke IP address yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu konfigurasi edit DNS server menjadi 101.101.101.8.8.8. Kemudian klik Ctrl+0 untuk menyimpan.
Selanjutnya yaitu konfigurasi router Semarang. Interface EOIP add name SIM jog remote address 104.104.104.102 tunnel ID 102, enter. Kemudian interface bridge port add interface SIM jog bridge 1. Kemudian konfigurasi router Yogyakarta, interface EOIP add name jog SIM remote 102.102.102 tunnel ID 102. Interface bridge add name bridge EOIP kemudian interface bridge port add bridge EOIP interface ether 3. Kemudian ether 1. Selanjutnya IP DHCP server disable DHCP 2. Penjelasan yang menjadi catatan adalah tunnel ID yang diinputkan pada klien harus sama dengan server. Kemudian pada router Semarang arahkan interface EOIP ke bridge 1 yang sebelumnya sudah dibuat. Sedangkan untuk router Yogyakarta arahkan ether 1 dan 3 ke bridge EOIP yang telah dibuat. Kemudian mengapa DHCP 2 disable? Karena DHCP 2 yang diarahkan ke ether 3 sudah mendapat IP otomatis dari router Semarang. Selanjutnya untuk kebutuhan Office interconnection, semua LAN network diperlukan untuk saling terkoneksi satu sama lain. Gunakan PPTP untuk mencapai ini dengan syarat 1. Kantor pusat di Jakarta, 2. Samarinda, Semarang, Yogyakarta menjadi spok atau klien, 3. Tiap kota login menggunakan satu user saja, yaitu user IDN competition, password IDN JUOS. 4. Pastikan IP tunnel PPTP di sisi Jakarta yaitu 10.10.10.1. 5. Pastikan IP tunnel PPTP di sisi klien random dapat network 20.20.20.1 sampai 20.20.20.254. Keenam, pastikan tiap klien ketika connect diberikan limitasi bandwidth U per D sama dengan 1 M. Ketujuh, gunakan routing protokol OSPF untuk menghubungkan kantor cabang satu sama lain dengan syarat: pertama, buatkan interface loopback untuk router ID tiap lokasi Jakarta 111, Semarang 2.2.2.2, Samarinda 3.3.3.3, dan Yogyakarta 4.4.4.4. Kedua, daftarkan network dan IP tunnelnya ke dalam network
OSPF-nya. Ketiga, pastikan dari masing-masing LAN bisa akses satu sama lain. Langsung saja konfigurasi IP pool add name pptp range 20.20.20.1 dengan gateway 20.20.20.254, lalu enter. Kemudian ppp profile add name pptp profile local address 10.10.10.1 remote address pptp range limit 1M, kemudian enter. Interface pptp server set enabled yes, default profile pptp profile, kemudian enter. ppp secret add name IDN competition password IDN JUOS service pptp profile, lalu enter. Selanjutnya konfigurasi router Semarang. Interface pptp client add user IDN competition password IDN JUOS connect to 101.101.102 name pptp Jakarta, lalu enter. Interface pptp client enable, lalu enter. Kemudian interface pptp client monitor Jakarta. Selanjutnya router Samarinda.
Jika sudah semuanya, selanjutnya melakukan konfigurasi OSPF.
Jika sudah semuanya, selanjutnya kita IP root print. Salah satu contoh hasil routing OSPF di router Jakarta ditandai dengan ADO dengan distance 110.
Pada soal, tidak ada konfigurasi IP loopback pada router internet, akan tetapi kami tidak menemukan solusi selain menjadikan router OSPF juga dikonfigurasi sebagai OSPF sehingga terpaksa harus membuat konfigurasi IP loopback pada router internet 5.5.5.5/32 dan memasukkan IP summary ke network OSPF. IP summary ini dilakukan agar hanya memasukkan satu IP network saja. Selanjutnya untuk security, pastikan MNDP di tiap router Jakarta, Samarinda, Semarang, dan Yogyakarta dimatikan yang mengarah ke IP publik atau internet. Saja kita konfigurasi IP neighbor discovery set ether 1 discover no, kemudian enter. Selanjutnya masuk pada router Semarang, IP neighbor discovery set ether 1 discovery no. Kemudian pada router Samarinda, IP neighbor discovery set ether 1 discover no. Dan untuk router Jakarta, IP neighbor discovery set ether 1 discover no. MNDP ini yang menginformasikan bahwa perangkat yang digunakan oleh neighbor adalah juga mikrotik. Intinya, protokol yang menginformasikan bahwa perangkat tetangga juga memakai mikrotik, sehingga radio name atau versi router bisa kebaca. Selanjutnya yaitu membuat file backup konfigurasi di semua router dengan syarat: 1. Full backup dengan nama IDN Mikrotik Superlab Backup. 2. Partial backup format RSC. Di sini kita contohkan salah satu karena semua router sama.
Dan ini adalah semua konfigurasi yang kita ekspor maupun yang kita backup akan tersimpan pada path atau file. Perbedaannya adalah kalau file backup terenkripsi, sedangkan export berupa source yang masih bisa dilihat dan dirubah perintahnya. Sekian video dari kelompok 2. Jika ada salah kata atau kurangnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.